Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwan fi syahri Ramadan. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Bagaimanakah kabar kalian wahai orang-orang yang beriman pada saat ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan yang amat besar supaya kita dapat menjalani ibadah berpuasa pada bulan ini dengan lancar. Seiring dengan berjalannya waktu, kita umat muslim telah memasuki bulan yang amat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang memiliki beberapa banyak keistimewaan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang memiliki malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang jika pada malam tersebut kita beribadah, itu sebanding dan lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan pada malam tersebut. Oleh karena itu, marilah kita penuhi masjid pada bulan Ramadan. Disebutkan bahawa bulan suci Ramadan memiliki malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir. Maka ayolah kita memenuhi masjid pada 10 malam terakhir. Pada bulan Ramadan, kita dapat mengasah kesabaran kita. Mengasah kesabaran memang sangat berat, tapi buahnya sangat manis. Dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut kita dapat memahami bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Maka marilah kita mencoba bersabar dan bersabar dalam menghadapi semua cobaan, baik itu cobaan amarah, cobaan nafsu maupun cobaan-cobaan yang lainnya. Kemudian pada ayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Jelaskan bahwa pada surah Al-Baqarah pula, wallahu ma'as sabirin, wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Adakah yang lain yang lebih indah daripada kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu kita memiliki titel orang-orang yang bersabar? Tidak ada. Pada saat kita memiliki titel orang-orang yang bersabar, maka kita akan memiliki sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Tentu pada saat kita bersabar memang sangat amat berat. Sampai-sampai dalam Al-Quran surah Ali Imran dijelaskan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangat amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena pada saat kita bersabar, kita diharuskan untuk menahan sesuatu-sesuatu yang menyebabkan kita lalai, sesuatu-sesuatu yang membuat kita dapat merasakan kesenangan, yang sesuatu-sesuatu tersebut dapat menyebabkan kita merasakan hal yang duniawi. Dalam kisah Nabi Yusuf, setidaknya terdapat 3 contoh kesabaran yang ada pada kisah tersebut. Yang pertama adalah kesabaran kita dalam menghadapi amarah. Yang kedua, kesabaran kita dalam menghadapi cobaan godaan nafsu.
Yang ketiga, kesabaran kita dalam menghadapi cobaan dan musibah. Adapun yang pertama adalah kesabaran kita dalam menahan amarah. Dijelaskan bahwa pada kisah Nabi Yusuf, Nabi Yakub diberitahukan oleh anak-anaknya bahwa Nabi Yusuf yang kecil pada saat itu dimakan oleh seekor serigala. Maka pada saat itu Nabi Yakub sangat amat sedih. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Yakub dibohongi oleh anak-anaknya. Karena pada saat itu Nabi Yakub terasa seperti hilang dunianya. Maka pada saat itu Nabi Yakub tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, fasabrun jamil. Maka dikatakan bahwa yang terlebih baik padaku pada saat ini adalah kesabaran. Kemudian sabar dalam menahan amarah dicontohkan oleh Nabi Yusuf pula pada saat saudara-saudaranya pergi ke negeri Mesir untuk meminta pertolongan berupa ekonomi, berupa bahan makanan. Tetapi pada saat itu Nabi Yusuf telah menjadi orang yang besar. Apakah beliau memiliki dendam dan ingin membalaskan dendam pada saudara-saudaranya tersebut? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena pada saat itu jelaskan bahwa Nabi Yusuf menahan amarah yang sangat banyak yang terdapat dalam hati beliau. Dalam kisah tersebut kita dapat memahami bahwa menahan amarah adalah sesuatu yang sangat amat besar. Yang kedua, yaitu kesabaran kita dalam melawan godaan nafsu. Melawan godaan nafsu itu tersebut melawan godaan nafsu adalah sesuatu yang sangat amat berat bagi kita. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan segala sesuatu terhadap dengan hawa nafsu, melakukan sesuatu memenuhi kebutuhan hawa nafsu kita. Contohnya adalah melakukan maksiat. Maksiat adalah kita mengikuti perbuatan-perbuatan yang diminati oleh hawa nafsu. Pada kisah Nabi Yusuf dijelaskan bahwa pada saat Nabi Yusuf digoda oleh istri Fir'aun pada saat itu, digoda oleh istri dari penguasa Mesir pada saat itu, apakah Nabi Yusuf menerimanya pada saat itu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Yusuf menahan godaan nafsu yang diberikan oleh istri daripada penguasa tersebut. Yang ketiga, yaitu kesabaran kita dalam menghadapi cobaan dan musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menahan diri kita dan bersabar daripada cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat amat berat. Jika kita tertimpa musibah, contohnya adalah kita ditinggalkan oleh orang tua kita, ditinggalkan oleh saudara-saudara kita. Apakah kita sempurna untuk bersabar? Jawabannya adalah tidak. Pasti dalam diri kita mempunyai sikap yang sangat amat sedih, tetapi kita harus menahannya. Kemudian pada kisah Nabi Yusuf dikatakan bahwa raja memiliki mimpi yang tidak bisa ditakwilkan oleh orang-orang lain, tetapi Nabi Yusuf bisa mentakwilkan mimpi tersebut. Dijelaskan takwil mimpi tersebut adalah pada setelah bulan, yaitu bulan panen, terdapat 7 bulan yaitu kemarau. Tidak ada hujan pada bulan tersebut. Tetapi pada bulan tersebut penguasa-penguasa Mesir mengetahui takwil mimpi tersebut daripada Nabi Yusuf. Para penguasa Mesir dan rakyat Mesir bersabar atas cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut, marilah kita bersabar, berbondong-bondong dalam bersabar, berbondong-bondong dalam kita memenuhi masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar maupun pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Dalam syarahan saya terdapat 3 kesabaran yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu kesabaran kita
dalam melawan godaan nafsu. Yang kedua, kesabaran kita dalam menahan amarah. Yang ketiga, kesabaran kita dalam menghadapi musibah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.